Bertemu lagi kita pada pagi hari ini di Amerika dan malam hari di Indonesia, sore hari di Eropa. Teman-teman, eee, maaf kita agak cepat ya waktunya karena, eee, dia pikir dia akan kerja hari ini, tetapi dia tidak kerja hari ini. Jadinya kita bisa dipercepat ya waktunya, karena kalau jam 11 itu kemalaman, teman-teman. Oke, saya akan undang narasumbernya ya, sebentar. Hold on. Shalom Bapak Edi. Shalom. Jangan bapak lah, abang itu. Oh, Abang. Belum menikah ya? Belum menikah Sudah, Bapak? Oh, udah? sudah, Oh iya, sudah. lupa. Tapi kan Terlalu Neng, banyak narasumber. kalau abang itu kan muda, mau muda Oh, terus muda dia. ya? Oh, muda terus. Kalau gitu situ jangan manggil saya Ibu. Apa dong? Nona, Nona. Nona. Nona Oke. Manise. Bercanda teman-teman ya. Oke, ini namanya Edi Badai Pasti Berlalu kepanjangannya. Oke? Saya selalu begitu ya Pak, jangan kaget ya Pak ya, di JRS Channel ini selalu, bersahabat ya, selalu Ya, jangan tegang-tegang gitu loh, jangan kayak iyalah harus iya begitu, harus harus begitu. jadi bersahabat ya, kita Iya. semua sama. Ya, udah siap, kesaksian ya? Ya spontan dong. Biasanya lebih asik spontan gitu. Ya Ya siap mantap sih mantap. pasti. Karena Mantap hidupku mantap penuh Pak. kesaksian. Sip sip sip. Bapak ini juga pernah ini loh, membaptis orang loh, luar biasa nggak? Ajaib Tuhan memang, pakai kita luar biasa. Oke Pak, silahkan Pak. Tuhan Yesus memberkati ya, silahkan. Ya. Apa Ya. apa ini? Silakan apa maksudnya? Kesaksian. Masa silakan Dari mana? makan tempe Dari goreng kan mana? nggak mungkin. Enggak, dari mana? Dari awal gitu. Dari awal dong, iya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke Pak, kesaksian, oke? Oke, Iya, silakan. saya tak memejamkan mata sebentar. Semoga perkataan saya menjadi berkat. Sip. Ini kayak. Oke, nama saya aslinya itu Bardaini Edi Susilo. Tapi ya, di puncak kehidupan saya lah, saya dipanggil Edi Badai. Itu ceritanya nanti. Jadi gini, saya itu dilahirkan dari keluarga pendeta sebenarnya. Karena kakek saya, eyang saya itu Tunggu Pak, seorang. tunggu Pak, biar enak dilihat, jadi nggak goyang-goyang kayak goyang Inul. Jadi kameranya didiemin Pak, ditaruh di meja gitu. Oke. Iya, nanti gini-gini, gini-gini, ya kita semuanya goyang-goyang deh. Mentang-mentang Aduh. penyanyi nih. Ya, taruh di meja. What the? Oh, what you say? Okay, you going there. Nah, gitu Pak. Jadi gantengnya kelihatan. Oke, silahkan. Oke. Nama saya itu aslinya Bardaini Edi Susilo. Tapi akhir-akhir ini dipanggil Edi Badai. Kok bisa begitu? Ya, itu nanti deh. Jadi gini, saya itu dilahirkan dari keluarga yang, kalau saya bilang sih religius, karena kakek saya itu seorang pendeta di Wonosobo, DKJ Wonosobo, namanya Wignio Sumarmo. Nah, ibu saya itu dulu sebelum ketemu bapak saya ceritanya kuliah di Salatiga, Satya Wacana. Mau jadi kuliah teologi gitu. Ya entah mau jadi pendeta atau mau jadi guru agama. Tetapi di tengah perjalanan kuliahnya mau selesai, ibu saya ketemu bapak saya. Namanya Pak Durani. Ayah saya ini dulu ngakunya orang Banjar. Tapi kemarin ini saya ke Kalimantan, saya pengen ngerti sejarah ayah saya. Ternyata beliau itu diambil anak oleh orang Banjar, tapi aslinya orang Dayak.
Jadi saya ini Jawa Dayak. Jaya. Oke, singkat cerita, saya lahir di keluarga yang religius, ya sejak kecil tidak jauh lah dari yang namanya gereja. Kan kakek saya seorang pendeta, jadi suka nyetel rekaman khotbah kakek saya. Waktu itu saya ingat, ya waktu itu di Wonosobo kan kota kecil ya, jadi ya kakek saya itu kayak orang terhormat lah ya, karena zaman dulu masih belum banyak orang gitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan keluarga saya ini, itu tadi kan kakek, terus saya, ayah saya yang notabene orang Dayak itu pindah ke Semarang, dari Wonosobo pindah ke Semarang, bisnisnya maju, yaitu dagang radio tape di Pasar Johar Semarang. Tapi dengan berjalannya waktu, ayah saya itu suka judi masih loh, suka judi, suka ngecewain ibu saya, suka main cewek gitu ya. Nggak apa-apa ya ayah, ayah kan sudah ikut Tuhan Yesus, sudah di surga. Ini hanya kesaksian saja. Suka judi, suka main perempuan, hingga singkat cerita hidup ibu saya itu susah. Akhirnya bangkrut, habis-habisan, terus kembali ke eyang saya di Wonosobo yang pendeta itu. Nah, ayah saya ikut. Nah, disitulah saya mulai mengajak dewasa gitu ya, SMP gitu. Nah, karena keadaan keluarga saya yang paling buruk dalam tanda petik ya, sudah bangkrut, ayah saya seperti itu, saya ini sebagai orang anak yang bertumbuh malu, malu jadi remaja yang minder, broken home. Tapi karena saya orangnya, oh gimana ya, bahasanya itu bandel, sifat malu, minder itu tak balik menjadi nakal. Jadi saya jadi anak jalanan, saya di jalan. Sampai saya itu sekolah pindah-pindah, ikut om saya di Surabaya, di mana, nakal lah. Singkat cerita, saya lulus SMA, saya jadi anak jalanan. Tiap hari minum, minum. Walaupun jiwa saya halus sebenarnya gitu. Nah, dan berkali-kali saya sebenarnya mau overdosis ya, minum kebanyakan, muntah darah. Nah, saya mau cerita titik balik hidup saya hingga mengenal Kristus. Nah, ini yang penting. Kalau kalau tadi itu kabar apa adanya dan kabar buruknya, sekarang titik baliknya. Nah, ini penting. Semoga nggak ada yang terlewat ya diingatan saya, dan karena ini supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi waktu itu saya lulus SMA, saya sempat kuliah D1 perhotelan, karena cita-cita saya pengen jadi bartender. Wah, saya itu dulu peminum, karena di tempat saya kota dingin, saya suka. Nah, akhirnya saya setelah selesai D1, saya prakteklah di sebuah hotel besar di Wonosobo, namanya Hotel Merdeka. Ya, pergaulan buruk saya tetap lakukan, hidup di jalanan, walaupun kadang kalau praktek saya mesti rapi gitu ya. Pikiran saya nggak karu-karuan saat itu. Nah, saya masuk ikut geng-gengan. Nah, suatu ketika, mungkin pas saya mabuk nggak sadar, itu saya ngumpas itu minta uang. Kalau anak nakal dulu kan minta uang itu. Saya nggak sadar. Nah, suatu ketika, satu malam, ada 3 orang mendatangi rumah saya. Saya nggak kenal dia. Dia panggil saya, "Hey, lo jangan macam-macam. Lo yang ngumpas itu minta uang saudara saya." Saya nggak ingat, karena saya waktu itu mabuk mungkin. Oh, saya nggak tahu bang, saya dipukul sama menghindar. Terus kalau di situ ya, geng-gengan itu pasti bahaya kan. Kenapa? Karena kota kecil. Terus nggak tahu
Saya langsung bilang gini, oke bro, besok aku kembaliin duitnya. Dia langsung bilang, oke ya, besok ya gitu ya. Besok oke. Nah, setelah dia pergi, nggak tahu saya tuh punya rasa takut banget. Biasanya nggak takut. Mungkin karena saya takut untuk saya itu mengecewakan orang tua saya ya. Saya langsung minta maaf sama orang tua, saya langsung pergi ke Jogja. Malam itu juga. Karena di kota saya, kota kecil, yang namanya seperti itu tuh pasti pada waktu itu mati lah gitu. Karena kota kecil. Dan Wonosobo itu terkenal kota geng-gengan yang ganas gitu. Nah akhirnya karena saya bisa main gitar, saya pergi malam itu juga ke rumah teman saya dulu bawa gitar, dan besoknya pagi-pagi langsung ke Jogja. Saya ingat, saya dikasih uang 5.000 sama ibu saya, sama dikasih ayat Matius 6 ayat 33. Masih ingat banget. Ibu saya masih ada tuh sekarang. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Waktu saya mau berangkat, orang tua peluk-pelukan nangis. Tapi apa daya, kalau saya tetap di situ, ya saya mesti mati. Setidaknya hancur lah saya. Karena saya tanpa sengaja ngompas saudaranya ketua geng di situ. Nah akhirnya saya ke Jogja. Ke Jogja saya ngamen. Saya teringat ibu saya, yaitu pesannya, dimanapun carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan padamu. Maka setelah saya ngamen, saya cari kos gitu. Saya lihat ada tukang becak satu saat. Pak, di sini ada kos nggak? Oh, ada, ayo saya antar. Diantar. Ternyata mamahnya yang punya becak ini itu kos di sebuah kos-kosan yang banyak sekali gitu. Dan murah pada waktu itu, saya ingat 15.000 di daerah Krecak, Jogja. Terus akhirnya saya disitulah. Nah, mamahnya yang tukang beca ini baik banget gitu. Jadi nggak tahu ya, suasana saat itu saya lari dari sebuah bencana yang akan mematikan saya. Terus saya di Jogja dengan amannya, ketemu keluarga saya, asik banget gitu. Nah, saya tetap ingat pesan ibu saya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, lalu saya tanya sama mamanya tukang becak tadi, namanya Bu Hanafi. Mungkin sekarang masih hidup tuh. Mah, di sini gereja yang terdekat di mana ya? Terus saya ditunjukin, oh di situ. Akhirnya satu hari besoknya saya ke gereja itu, namanya gereja Rehoboth. Gembalanya namanya Bu Bekti, Ibu Bekti. Sampai sekarang masih di Krecak, Yogyakarta. Nah, dari situlah saya mulai dibina sama yang namanya Ibu Bekti. Dulunya saya di keluarga pendeta, karena ayah saya seorang yang memalukan, maka saya seolah tersingkirkan, aku malu, karena gimana ya, mungkin memang keadaan keluarga saya memalukan, mencemarkan nama baik, sehingga kami tersingkirkan, dan saya sempat pahit waktu itu, pahit sekali. Jadi kekristenan seperti ini ya, keluarga saya keluarga pendeta. Kalau yang saya sih baik, tapi waktu itu kakek saya sudah nggak ada, jadi yang ada hanya saudara-saudara. Jadi saya seperti keluarga yang tersingkir, yang nggak hanya nomor dua kan, yuk, mungkin nomor 3, nomor 4, bahkan dijelekin seperti nggak ada. Sampai ekonomi kita pun sulit begitu. Ya, tapi puji Tuhan, saya tidak pernah dendam dan membenci saudara saya, enggak, karena saya teringat Yusuf. Yusuf dibegitukan oleh saudaranya, tapi sikap Yusuf itu sikap seorang Kristiani sekali. Dia mengatakan, oleh karena Tuhanlah yang merancangkan mereka supaya aku menjadi seperti ini. Yusuf akhirnya jadi raja muda kan. Nah, kalau saya tidak dibegitukan sama saudara saya, dan tidak ada peristiwa yang membuat saya pergi ke Jogja, mungkin saya tidak mencari Tuhan, saya tidak mencari gereja. Jadi saya melihat semua itu adalah rancangan Tuhan yang baik. Nah, Bu Pendeta Bu Bekti itu bilang gini, Mas Edi, saya masih ingat tuh, saya tadinya kan down ya, yang namanya
perkataan orang itu kan menciptakan sesuatu. Saya dikatakan, oh kamu tuh orang nggak berguna, kamu tuh apa, anaknya orang yang nggak karuan dulu. Ayah saya kan dulu begitu ya. Saya dikatakan begitu sama saudara. Nah, tetapi di gereja itu saya dibilang, Mas Edi ini luar biasa loh. Mas Edi bisa dipakai Tuhan. Mas Edi bisa main gitar, bisa memuji Tuhan. Bahkan kita aja nggak bisa. Ya ampun, kata-kata itu membuat saya bangkit. Nah, saudaraku, ingat kata-kata Anda itu bisa merubah orang lain loh. Ada kuasanya. Sejak saat itu saya semangat. Aku berguna. Sejak saat itu saya senang kalau dulu kan gereja saya kan gereja Protestan gitu ya. Tapi di Bupekti itu gereja Injili, setengah Pantekosta, setengah karismatik. Jadi ada setiap mau firman atau sesudah ya ada kesaksian. Nah, saya orangnya suka tampil. Saya selalu diberi kesempatan untuk nyanyi. Wah, jadi itulah titik balik hidup saya. Itu belum. Nah, ketika di gereja Rehoboth itu saya tidur di situ. Kalau siang amen, terus kalau ada kegiatan saya ikut. Terus kadang diajak ibu gembala misalnya ada acara seminar apa. Aduh, saya senang sekali. Tadinya nggak dianggap, sekarang seperti orang penting. Nah, itu hal yang penting sekali buat kita semua ya, membuat orang lain penting itu pengaruhnya gede. Nah, titik balik yang lebih indah lagi yaitu ibu gembala saya itu namanya Bu Bekti itu jiwanya besar sekali. Dia ngerti waktu itu saya gila banget rohani. Dia membebaskan saya, Mas Edi, kalau masih mau ke gereja mana, mungkin pengen menambah ilmu, pengen tahu, silakan. Wah, saya senang sekali. Jadi saya senang kemana. Nah, satu saat saya lupa, saya ketemu dengan komunitas kelompok sel anak muda, mahasiswa. Nah, saya ingat waktu itu gembalanya Pak Ariel Siregar. Waktu itu dia buka kelompok sel gitu. Nah, saya masuk dalam sebuah kelompok sel. Nggak tahu bagaimana, karena mungkin sama-sama muda ya. Saya diajak ngobrol di Injili. Mungkin saya jadi target gitu loh. Target Injil gitu. Entah gimana saya itu kok merasa berarti sekali, mereka itu mengasihi saya sekali. Memperhatikan, ngajak saya ibadah. Nah, ibadahnya itu model kayak yang ada bandnya itu. Wah, disitulah sudah pengajarnya bagus. Nah, tadinya kan saya kan dari Protestan, saya tidak mau mempermasalahkan tentang baptis ya. Dan karena merasa saya lahir baru ya, lahir baru artinya saya mengalami titik balik yang sebelumnya belum pernah. Terus saya ditawarin dibaptis. Saya dibaptis langsung. Nah, dari situlah setiap minggu. Jadi saya kan tinggalnya di gereja Rehoboth tuh, tetap melakukan kewajiban di gereja Rehoboth. Kalau kebaktian pas pagi. Nah, kalau siang saya di sana ikut kegiatan yang di gereja tadi, mahasiswa tadi. Wah, semangat. Waduh, panjang sekali sebenarnya kesaksiannya. Nah, singkat cerita, ketika saya bersemangat begitu, saya berjanji dalam diri saya, Tuhan, aku pengen sekali Tuhan, hidupku ini Engkau pakai. Aku pengen melayani Engkau Tuhan. Nah, saudaraku dimanapun berada, saya teringat ada orang mengatakan gini, ketika engkau mengalami cinta mula-mula, seolah-olah semua permintaanmu yang baik untuk Tuhan itu dikabulkan. Ketika saya berbicara begitu, saya lupa lagi. Saat itu kan saya suka ke gereja mana-mana karena lapar dan haus. Saya kesaksian di sebuah gereja namanya Gereja Elim. Itu ada di Bumijo, Jogja. Namanya pendeta itu almarhum, sekarang sudah nggak ada, Pak Wimbi. Nah, ketika saya bersaksi, wah saya senang bersaksi waktu itu kemana-mana. Sebelum pulang, saya diajak ngobrol. Intinya saya mau ngomong, Pak, saya ini pengen melayani Tuhan. Saudaraku, anehnya, detik itu juga namanya pendeta itu Pak Wimbi bilang, udah kamu sekarang pindah kos kalau kamu mau. Kalau kamu memang mau melayani Tuhan, pindah kos,
Dan mulai besok ikut kegiatan seperti full timer yang lain. Doa pagi, penginjilan dan segala macam. Wah, saudaraku, hati saya senang yang minta ampun. Tapi tentunya itu dengan hal yang nggak enak juga kalau saya pamit dari gereja yang tadi, yang Rehoboth tadi. Terus dengan berat hati saya pamit, akhirnya diizinkan wong itu saya mau menjadi lebih maju kan. Akhirnya saya ke gereja Elim, GSCA Elim. Ini dua episode lagi ya, saya singkat saja. Nah, suatu ketika di situ, yang namanya saya ini orang senang belajar, senang baca buku. Waktu itu ada yang namanya pria sejati. Nah, itu para full timer ikut semua. Saya itu berbicara lagi dalam hati. Saya ngelihat itu pembicara pria sejati waktu itu Pak Edi Leo. Saya bicara dalam hati lagi, Tuhan, aku kok kepengen ya ke gerejanya ya. Ya, saudaraku tadi ingat nggak kata-kata saya? Biasanya, nggak semuanya sih. Kalau orang yang cinta mula-mula itu, semua keinginannya yang baik kepada Tuhan, itu pasti dikabulkan. Iya, saya bilang gitu. Nggak tahu ceritanya, satu saat saya ada pertentangan dengan gembala saya Elim ini, Pak Wimpi. Nah, memang karena saya orangnya suka petualang, suka hal yang baru, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari gereja itu. Walaupun itu berat hati loh. Tetapi saya orangnya idealis sekali waktu itu. Kalau mengeluarkan itu kan sayang, untuk kembali lagi juga memiliki kedudukan sebagai full time nggak gampang loh. Itu pun sebuah mujizat. Tapi karena saya memang suka petualang, akhirnya saya putuskan saya selesai. Nah, di pikiran saya pengen ke gerejanya Pak Edi. Beliau kan di Jakarta. Terus pokoknya saya nggak tahu loh, nggak mau tahu. Orang masih muda dulu kan begitu. Akhirnya saya cari saudara saya yang di Jakarta. Saya ke Jakarta, saudara. Oh, ternyata impian itu kandas, saudara. Kenapa? Karena di Jakarta itu nggak seperti yang saya bayangkan, sulit sekali. Kalau nggak ada duit, mau kemana juga mesti pakai ongkos gitu ya. Sedangkan kendaraan ada, tapi kan punya saudara, nggak enak. Itu saudara saya yang jauh, akhirnya saya ke saudara saya yang tidak begitu jauh. Jadi masih adik ibu saya, jadi tante saya, itu di Kerawang. Nah, akhirnya daripada saya ngerepotin keluarga saya yang jauh walaupun mewah, tapi saya nggak enak, saat menikah ke Kerawang yang sederhana. Nah, saudaraku di Kerawang, biasa saya jalan-jalan lagi. Nah, di situ ada toko buku Metanoia. Saya masuklah ke toko buku itu, ngobrol. Saya bilang saya dari Jawa. Nah, akhirnya yang punya toko buku itu ngerti saya ini seorang penginjil yang sedang berapi-api. Dia bilang, Bang, toko ini yang punya itu di belakang itu seorang saksi Yehova. Abang bisa ngobrol sama yang di belakang. Woi, semangat, wis. Akhirnya saya ke belakang ngobrol. Tuh, kenalan gitu kan. Setelah ngobrol saya balik lagi. Nah, aneh ini, ketika saya ngobrol dengan karyawan toko itu, pemilik toko itu ada. Kita kenalan, saya ditawari untuk kerja di toko buku Metanoia. Aneh kan? Wah, saya senang sekali. Oke, akhirnya saya kerja di situ. Saya disitulah kemajuan saya pesat. Saya baca buku apapun di situ. Dan saya harus ngerti karena nanti yang datang dari gereja apa, saya menawarkan buku ini, ya kan. Nah, yang lebih aneh lagi, ternyata setiap minggu yang punya itu ibadahnya di Abalov Ministry, di Pak Edi Leo. Ini kan yang saya impi-impikan dulu. Saya pengen ke gereja Pak Edi Leo. Benar, saudaraku. Jadi setiap minggu saya ke sana. Wah, hati saya bersuka cita. Saya melihat gereja sel, saya melihat pengajarannya. Terus saya di situ ikut kelompok sel, ikut merintis gereja. Luar biasa. Jadi dari titik balik tadi sampai saya di Kerawang, sampai saya keinginan saya ke gerejanya Pak Edi Leo, yang gereja sel itu terpenuhi. Sampai saya ikut merintis di Kerawang. Nah, satu saat orang tua saya
menginginkan saya kembali untuk dekat dengan orang tua. Akhirnya saya kembali ke Jawa. Itu kan Jawa Barat, Kerawang itu Jawa Barat, ke Jawa. Nah akhirnya saya kembali ke gereja saya yang dulu, ke Bubekti itu dulu. Oh diterima dengan baik. Artinya kan ngerti saya lebih maju gitu, saya bisa bantu gereja. Nah suatu saat ada pertemuan gereja itu kan di Jogja, di Semarang. Nah ketika ada pertemuan, pusat Semarang ini pengen narik saya. Wah ceritanya panjang, akhirnya saya ditarik lah. Saya terus jadi, disitulah mulai saya melayani Tuhan gitu. Ke Purwodadi segala macam. Nah, saya langsung aja ke titik yang dekat dengan Semarang. Nah, dengan bekal pengalaman seperti itulah saya mulai melayani Tuhan. Saya pernah ikut jadi wakil ketua chapter Jawa Tengah. Saya ikut Full Gospel Businessman Fellowship International, FGBMFI. Kalau di Wonosobo dulu leadernya Pak Pauline Pangaribuan. Nah, saya dijadikan sekretaris, sekaligus pendamping, sekaligus pembantu dalam hal apapun, main musik, bawa firman, buka chapter, dan segala macam. Nah, berjalan cerita, saya punya teman persekutuan di Semarang, itu butuh seorang gembala. Nah, mereka menawarkan saya untuk mengembalakan. Kenapa saya ditawarkan? Karena dengan bekal melihat saya itu buka-buka kelompok sel, buka-buka chapter, saya bisa. Akhirnya saya ambil keputusan untuk, oke, saya dengan istri mengembalakan di Semarang. Nah, terus akhirnya 3 tahun kita mengembalakan. 3 tahun ini akhirnya saya selesaikan berhenti untuk mengembalakan. Kenapa? Karena ada sistem gereja yang tidak menggaji, ya kan? Nah, saya melayani kan minta tanda Tuhan. Ketika saya menggembalakan di situ, memang ada seorang donatur yang menyewakan sebuah tempat itu bisa di atasnya buat ibadah, bawah buat tempat tinggal. Nah, ketika 3 tahun kontrakan itu mau selesai, saya orangnya nggak mau minta-minta donatur, ya, modelnya saya nggak mau. Bukan berarti yang minta donatur nggak baik, nggak loh ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau aku mau melayani, tandanya berarti ada yang membiayai untuk sewa gedung. Kan waktu itu karena sistemnya nggak digaji, jadi saya hanya hidup dari persembahan. Dan saya waktu itu bisnis batu. Saya suka batu akik gitu ya. Gitu. Nah, tetapi karena 3 tahun itu tidak bisa untuk mencukupi menyewa lagi, saya berpikir tanda-tanda saya mengembangkan sudah selesai. Dan artinya toh kalau tak kasihkan ke pusat, nggak ada salahnya. Nah, dari situlah saya dan istri berpikir saya harus mandiri untuk melayani Tuhan. Maksud saya, tipikal saya ini, tipikal orang yang tidak mau merepotkan orang, tidak suka minta dana-dana begitu. Walaupun minta begitu, itu sah loh. Bukan nggak baik loh ya, saya nggak bilang gitu. Saya orangnya bukan begitu. Akhirnya, ketika sudah diserahkan, istri saya sepakat dengan istri saya untuk mencari modal ke Taiwan. Sekarang istri saya sudah 3 tahun, besok tambah 3 tahun lagi. Nah, saya juga kerja sekarang, saya nyanyi. Dengan bekal bahwa yang namanya melayani itu tidak mesti dalam sebuah organisasi, tapi hidup ini adalah melayani. Mimbar kita adalah di mana kita berada, itu mimbar kita lebih universal, lebih luas. Maka oke lah, saya berjalan begini dulu. Nah, terus kadang-kala saya ya di channel-channel dialog gitu. Tetapi benar, semakin kita ngerti Kristus, pertama ketika kita mengenal Kristus, kita sukacita. Kenapa? Kita merasakan kebahagiaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita diselamatkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut lagi. Kita dimerdekakan. Itu yang luar biasa. Tidak ada kekhawatiran lagi. Yang ketiga, hidupmu yang lama digantikan dengan hidup Kristus yang baru. Seperti Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Edi yang dulu masih ada, tetapi saya tidak mau hidup di dalam Edi yang dulu. Saya mau hidup di dalam roh Kristus yang ada di atas jiwa saya. Yang saya mau melihat dia, sehingga hidup saya dipimpin oleh Kristus. Walaupun kadangkala Edi lama ini kadang muncul. Maka itu Paulus bilang, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Itu dalam bahasa asli namanya katargio. Katargio itu enolkanlah. Jadi kita tetap orang berdosa, tetap pelanggaran kita ditutupi. Mengenolkan. Nggak ada orang suci di dunia ini. Yang ada orang yang disucikan, dikudusan oleh Kristus. Mungkin itu dulu ya, panjang banget ya. Itu dulu Kak. Aduh. Panjang. Itu nggak panjang itu, belum panjang. Oh, belum panjang. Belum. Baru setengah jam, Pak. Astaga. Mungkin dengan pertanyaan biar nggak monoton gitu loh. Iya. Nggak apa-apa. Setengah jam it's okay, udah panjang juga sih. Oke, teman-teman yang mau bergabung bersama kita di sini, silahkan teman-teman. Suara saya bagus nggak, Pak? Tanpa Bagus. headset? Bagus. Bagus. Oke, saya akan kasih linknya ya. Oke, teman-teman bisa bertanya dan saya akan kasih bukti-buktinya bahwa dia adalah keturunan dari Sunan Kalijaga ya. Saya akan kasih buktinya ya. Kalau saya bisa ya, doakan. Oh ya, tadi saya belum bilang ya, saya keturunan Sunan Kalijaga ya. Lupa. Iya, belum semuanya. Oke, tapi saya akan kasih bukti-buktinya nih sebentar. Saya akan share. Kalau bisa ya, sebentar. Oke. Sebentar. Teman-teman boleh langsung gabung, teman-teman. Share screen. Saya ini nggak terlalu pinter loh gini-gini, selalu deh. Gitu ya. Iya, ini bisa nih. Oke. Nih ya, lihat nggak tuh? Bapak lihat nggak? Saya share. Iya, lihat. Iya. Iya, itu buku silsilah keluarga saya. Dan kita ini masih ada garis dari Sunan Kalijogo. Kanjeng ya. Yang saya nomor saya. Iya. Balai ini edisi loh. Ya, seperti ini aja ya. Oke. Ya, jadi udah ada buktinya. Karena takutnya kalau nggak ada buktinya nanti disangka bohong ya Pak ya. Iya. Iya. Iya, teman-teman yang mau bergabung, mau ngobrol-ngobrol dengan saya dan Bang Edi di sini, silahkan ya. Silahkan masuk. Nah, saya mau tanya-tanya sebentar ya Pak ya. Boleh. Sunan Kalijaga itu kan Islam ya? Iya. Iya. Jadi bapaknya Pak Edi ini masuk Kristen ya, gitu? Bukan. Kakek. Kakek ya? Kalau bapak saya memang tadinya orang Dayak kan. Sebelum dapat ibu saya yang sekolah teologi, ya maksudnya diteka-taksasi dulu sama mbah saya, harus masuk Kristen dulu, gitu. Oh, jadi kakek Kristen ya, masuk Kristen? Kakek saya pendeta malah jadi pendeta. Tadinya Islam kan? Iya kan keturunan Sunan Kalijaga. Iya, luar biasa ya. Islam kejawen lah mungkin ya. Zaman-zaman ya, bisa begitu ya.
Wow, zaman dulu loh Jadi itu. ceritanya dulu itu kan ada sending itu mungkin kayak kayak misionari Belanda gitu ya. Hmm. Saya kurang paham itu dulu sending Oh, gitu. Nah, terus malah jadi pendeta yang saya di GKJ Wonosobo. lalu dari situ keturunannya semuanya udah Kristen ya? Semuanya Kristen. Bahkan Amin. om saya itu pendeta gitu. Surabaya, di Malang gitu. Jadi luar Oh, biasa itu. iya itu ajaib, itu luar biasa. Hmm. Nah itu kan kalau kalau yang ada yang artis itu yang Sunan Kalijaga itu Bapak nggak kenal ya? Nggak kenal, nggak. Ya karena kan keturunan kan banyak sekali. Banyak Mungkin sekali. yang Mungkin di dari sana, iya, iya, dari Sunan Kalijaga itu punya anaknya berapa ya kan? iya, Dari sini punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi ya, iya. terpecah gitu ya. Yang Iya, geng barat, geng ini kan nggak tahu kita. iya. Tapi saya sih pengennya Bapak bisa kenal dia gitu Pak, kan enak ya. Kalau ada perkumpulan mungkin mereka bisa bisa mungkin kalau ada perkumpulan misalnya perkumpulan semuanya harus datang gitu. Karena ada sesuatu yang penting misalnya, mungkin bisa ketemu ya. Bisa juga, bisa juga. Cuma cuma itu nggak ada hubungannya. Ini kan istilahnya cuma geng yang satu geng keluarga di sini lah. Itu kan banyak sekali, Kak. Iya banyak Harus banyak sekali yang nggak sekali. bisa ya. Ya, Heeh. ya. Udah berapa generasi itu ya? Iya. Ya, puji Tuhan saya bisa mengenal Kristus ya. Itu hadiah terbesar dalam hidup semesta ini. Mm-mm. Orang tidak mengenal dia, wah rugi. Nah, Bapak ceritanya bisa baptis orang nih gimana nih? Apa Ya, pada bisa saat bagus. itu nggak ada pendeta atau gimana? Ya kan saya menggembalakan waktu itu. Heeh. Saya kan gembala, yang baptis orang lah. Iya, iya. Nah kalau kita, Bapak kita pendeta memenangkan, juga? Bapak ya, pendeta maksudnya? ya, Oh, oh Bapak gembala, pendeta? Oh saya nggak ya, tahu itu. nggak apa, Oh, nggak perlu tahu lah, nggak harus tahu. luar biasa ya. Jadi pendeta tapi nyanyi juga loh teman-teman loh. Ya luar biasa ya. Ah, oh Bapak pendeta juga. Sip, sip. Nah sekarang masih hari Minggu masih aktif Pak di gereja? Nggak. Aktif aja di online. Suka kasih khotbah-khotbah gitu? Ya, ya. Kan saya aktif di beberapa grup WA, ya kan. Heeh. Dengan adanya corona ini kan kita ini dikembalikan ke esensinya loh. Relationship dengan Tuhan itu tidak dibatasi organisasi. Ya betul betul. 2-3 orang berkumpul seperti kakak dengan saya, ini Kristus hadir loh. Jangan Hadir. dikira ini lebih kecil daripada yang ibadah raya. No, Iya. salah itu. 2-3 orang berkumpul, Kristus Ini bukan ada. 2-3 orang berkumpul lagi, ada 79 orang berkumpul Pak di Itu sini. dia, itu dia. Nah, Ini udah gereja nih namanya. saya ini terkenal orang yang out of the box, tapi tetap mengasihi semua denominasi. Iya, Jadi iya. kalau saya ngomong ya, nggak bisa dikalahin. Kenapa saya belajar teologi juga kan, tapi saya mengasihi semua gitu loh. Maksud saya, orang semakin ngerti teologi semakin merdeka. Lu jangan dikira lu hari Minggu nggak ke gereja, lu dosa lu masuk neraka lu. Oh, tidak begitu, ya kan? Itu salah satu bentuk ibadah. Ibadahmu tuh tiap hari. Roma 12 ayat 1, Betul, betul, persembahkan betul. tubuhmu, Betul. itu ibadah yang jati. Oh Dan iya. yang kedua, berubahlah dari pengetahuanmu pada dunia, Gereja kita sehingga kan di sini, Pak. Gereja kita itu di hati kita. itu dia. Tapi Iya. bukan berarti organisasi nggak penting. Iya, Itu bukan perlu berarti kita nggak untuk ke gereja memudahkan. gitu. Itu memudahkan satu. Yang kedua, kita harus taat pemerintah. Iya. Benar nggak? Mm-mm. Jadi kalau orang ketemu saya itu, kalau orang tidak out of the box, bisa salah sangka. Oh saya itu, tapi saya terkenal. Saya senang bikin orang bingung gitu. Lo mau tahu tak beritahu nih esensinya, ya kan begitu. Jadi kan saya juga mengalami, kakak pernah dengar Full Gospel Businessman Fellowship nggak? Itu internasional loh. Jadi saya aktif di situ. Jadi itu kumpulan bisnismen. Itu kadang-kadang adakan fellowship. Nah, prinsipnya adalah kita itu semua pastor on the marketplace. Jadi kita ini semua pendeta. Di mana lingkup Anda, kalau Anda ibu rumah tangga ya Anda pendeta di dalam keluarga.
leader di dalam tubuh Kristus itu nggak ada hierarki loh. Yang ada hanya kepala dan tubuh. Iya. Hanya tanggung jawab kita itu mana? Kita lebih dewasa, oh ya bertanggung jawab. Gembala lebih bertanggung jawab, tapi bukan hierarki. Nah itu kembali ke kita. Wah, kalau ngomong tentang ini mas. Kenapa Bapak nggak pakai embel-embel nama pastor nih di depannya nih? Biasanya kalau namanya pastor itu ada embel-embelnya nih. Enggak lah. Enggak, yang pertama kan mungkin saya tidak mencabut kependettaan saya dari organisasi. Cuma kan kalau sudah tidak mengembalakan kan buat apa? Itu satu. Yang kedua, saya lebih asik dengan orang kenal saya apa adanya. Tapi kan yang penting esensi pembicaraan saya itu yang penting. Dan saya ya senangnya ngikuti orang dulu, ya kan? Iya. Banyak belajar ya Pak ya? Ya. Saya itu belajar hampir dari 10 gereja loh. Stephen Tong, Apple of Ministry segala macam. Iya. Sampai yang saya paling pegang itu Watchmeni, itu saya suka. Memang aku suka Watchmeni, Witnessly. Kita itu Godman, manusia Allah bukan good man loh. Karena Roh Kristus ada dalam diri kita. Oh iya. Karena ada di dalam diri kita ada Tuhan Yesus ya. Nah, saya sering di grup debat, saya sering bantu orang Tritunggal yang diserang, sering bantu tentang oneness yang begini kan. Sebenarnya semua sama diselamatkan. Cuma kadang-kala kan orang kan dijebak oleh iblis untuk berdebat. Sebenarnya hanya sepele saja. Sebenarnya sama, sepele iya. Tapi mereka nggak ngerti gitu loh. Ya. Nih ada yang bilang, Pak, ada yang bilang nih teman-teman di sini katanya Salma Vina itu saudarinya Bapak sebenarnya. Salma Vina. Oh nggak tahu ya saya. Ya tapi itu sebenarnya saudara Bapak juga ya, keturunan Sunan Kalijaga juga. Gitu. Saudarinya ya. Saudara itu pas sedarah ya, aliran ya. Semoga nanti ketemu lah ya. Artis itu. Iya, semoga ketemu. Kayaknya kalau ketemu ini suatu mujizat yang luar biasa, Pak. Ya. Bisa ketemu saudari jauh ya. Iya. Teman-teman gabung dong, udah 100 orang nih gak ada yang gabung, ini gimana? Kayaknya mereka enjoy kita ngomong terus, Pak. Nanti lama-lama ngomongnya kemana-mana. Ayo teman-teman, ayo ngobrol dengan saya. Ayo dong. Saya suka ditanya. Apa saya ditanya tentang Alkitab. Iya. Saya suka tentang church. What is the church? Apa itu gereja? Apa itu manusia kita? Aku suka. Apa itu Roh Kudus ya Pak ya? Ya. Ya. Nah, kenapa kita harus dibaptis selam Pak? Saya nggak bilang begitu sih. Baptis. Nah ini baptis. Coba ada pencerahan. Baptis itu proklamasi Kak. Esensinya bukan di baptisnya, esensinya adalah Anda percaya di dalam nama Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10. Iya. Nah, proklamasinya bagaimana itu mah Tuhan di surga nggak lihat itu caramu gimana, bukan itu esensinya di mana. Iya. Dia sudah siapa Kristus. Itu dia. Nggak mesti Islam, nggak mesti lah. Itu kan cara. Coba sekarang seberapa ribu orang Protestan di dunia ini, banyak mereka dipercik kok. Nih Pak, ada yang masuk Pak. Boleh. Aduh enak saya nih. Back saya ini kalau, dia keluar lagi. Signalnya jelek. Apa yang mau ditanya Pak Edi? Anda luar biasa. Mantap Pak. Jadi teman-teman nggak perlu bertanya lagi. Minum Yakult ya. Haus ngomong terus. Biar sehat. Luar biasa ya. Jadi menjadi anak Tuhan itu kita bisa berekspresi ya Pak ya. Ya. Lihat Bapak sekarang, lihat itu bajunya. Pendeta teman-teman, tapi karena dia punya profesinya banyak ya, pendeta juga, penyanyi juga. Tuhan nggak larang itu ya. Yang penting orientasinya jangan berubah ya Pak ya. Saya motivator juga. Nanti juga dibuka di YouTube Edi Bade Motivator. Saya sudah bikin 2 buku. Nanti kapan-kapan tak share. Saya lupa nge-share ya. Tadi tak share ya. Kirim dong ke Amerika.
Oh, enggak ya? Enggak, Share, share. buku saya itu belum saya cetak lagi. Memang zaman dulu manual sih. Jadi nantilah ada rezeki saya bikin lagi tak gitu. Yang satu tentang motivasi umum, yang satu ketika saya kan ketika jadi gembala diminta wajib untuk kuliah. Saya kuliah sama dosen saya disaranin, Pak dibikin buku nanti saya bantu. Saya kan nggak pinter toh. Saya bikin sampai berapa tulisan pendek gitu. Beliau guru saya Pak namanya Heri Susanto MTH yang menyusunkan. Wah, kalau ada tuh saya lupa tadi nge-share bukunya. Oasis judulnya. Wah, bagus sekali. Coba kasih motivasi nih untuk anak-anak muda yang menikahnya nih sembarangan sama orang-orang yang tidak pengikut Kristus tuh gimana, Pak? Oke. Problem dari anak-anak muda, jangankan anak muda ya, anak muda sih paling. Juga kita yang sudah berusia adalah satu, yang gereja banyak, saya lihat 90% lah. Tidak tapi, yaitu tentang apa? Identitas diri yang tepat. Kalau orang tahu identitas dirinya secara tepat, dia nggak akan jadi orang yang minder, atau nggak akan jadi orang yang sombong. Kenapa? Karena tahu identitas dirinya secara tepat. Emas itu, kalau dia tahu dia 24 karat, dia dikatain emas muda, dia nggak akan bingung. Dia juga nggak akan repot-repot ngomong, hei aku emas tua. Nggak akan. Benar nggak? Itu mengenai nilai diri, value. Itu penting. Bagi saya, gereja pertama kali ngajar satu, ya, kepastian keselamatan itu penting. Nah, yang kedua, jangan buru-buru diajar supaya lo jangan meninggalkan gereja, lo absen di gereja, lo tetap datang. Itu jangan itu dulu ya kan. Harusnya identitas diri ini dulu, gitu loh. Nah, ketika kita ngerti identitas diri kita, firman Tuhan mengatakan, 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Betul nggak? Kita adalah ciptaan baru. Edi yang lama, yang nggak karu-karuan, saya banyak tato nih, sudah berlalu. Banyak tato saya. Yang lama sudah berlalu, tapi sekarang yang baru sudah datang karena Kristus. Mungkin masa lalu kita nggak begitu baik, tetapi mana kalau engkau kenal Kristus, dia melupakan dari ujung jauh sana ke ujung timur, dosamu sudah diampun dan kau diubah menjadi yang baru. Nah, identitas itu namanya de jure. Secara de jure, kita ini manusia baru, manusia Allah, orang kudus. Walaupun secara de facto, kita masih dibaharui dari hari ke hari. Nah, iblis nyerangnya di de facto. Oh, kamu orang nggak bener. No, kita tidak hidup di de facto, kita di de jure. Kita ini adalah anak Allah. Nah, tapi jangan lupa juga memperbaharui. Nah, jadi itu penting. Itu saran saya buat semua saja deh. Terutama juga anak muda. Kamu jangan kehilangan identitas dirimu bahwa Alkitab mengatakan engkau adalah warga surga. Ya kan? Itu secara de jure begitu. Ketika Roma 10 jadi harus menjadi, jadi maksudnya Bapak ini, jadi kita itu anak Tuhan, jadi kita ini harus berakting itu seperti anak Tuhan ya, ada kebanggaan. No. Maksudnya, bukan itu dulu. Oh iya, bukan itu dulu. Gini, maksud saya gini, itu kan luarannya, betul nggak? Di dalamnya, di bawah sadar kita ini harus menyadari bahwa kita ini sudah diubah. Dulu kita anak dunia, kita harus ngerti. Kita harus karena gini, karena ada orang yang ke gereja, bahkan pendeta, pelayan pun dia nggak menyadari kalau dia ini sudah manusia baru. Apapun kamu, secara de jure kamu adalah anak Allah, dimeteraikan. Ini yang sering iblis goncangkan, sehingga kadang-kala leader itu goyang loh, ya kan, melakukan kesalahan dia bingung, padahal ya yang namanya lahiriah kan bisa salah kan, tapi secara de jure kamu tuh tetap manusia baru. Nah, ini yang penting kan, maksud saya. Justru yang penting itu saya di alam bawah sadarnya, pengertian siapa kita itu yang penting, main kita. Karena sesuatu itu dari pikiran.
Nomor satu, iblis nyerangnya dari pikiran, Kak. Bener nggak? Nah, itu Betul, dia. betul, Itu nomor satu. Nah, masalah lahir itu kan hasil dari pikiran, bener nggak? Saya nggak begitu eh, berpikir tentang metode-metode begini, no. Nomor satu saya ini. Mm-mm. Karena murid-murid Kristus Tuhan Yesus itu unik-unik kok. Kita nggak bisa standarkan dengan model begini, no. Nomor satu main, bener nggak? Pikiran Kristus, Ya, itu iya. dia. Metanoia, Mhm, dibaharui. mhm. Betul, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong Bapak ini kalau misalnya nyanyi di kafe atau di mana aja ya, Bapak menginjili juga nggak secara atau Bapak keluar dari rumah lah gitu. Bapak penginjil juga nggak nginjilin orang-orang secara kecil-kecil lah, jangan terlalu kamu harus percaya Tuhan Yesus nggak begitu, tetapi dengan Oke, kata-kata yang ringan gitu, tetapi membawa dia untuk ayo lo kenal gue lebih-lebih lagi gitu. Iya. nah, saya suka kalau diajak ngomong gini, artinya banyak bahan pembicaraan. Jadi begini, saya ini orangnya suka esensi. Saya mau ngomong esensi. Ketika engkau sudah menjadi murid Kristus, yang namanya penginjilan, kalau itu terjadi di sebuah gereja, itu sebenarnya hal kecil. Kenapa? Itu program. Tetapi hal terbesarmu adalah hidupmu. Paulus mengatakan, hidup Betul. kita ini surat yang terbuka. Iya. Ya kan? Kita mau nggak menginjilkan bagaimana? Iya, Kalau iya. hidup kita ini sudah surat terbuka. Benar Iya. nggak? Iya. Apa lu mau nginjil ketika di program aja? No. Enggak. Kalau saya ngomong esensinya. Orang bisa Jadi melihat kita dari hari-hari kita ya, Pak ya. nah Dari itu. Nah, karakter kita. Itulah betul, penginjilan. betul. Betul, betul, betul. Saya setuju, Pak. Namun, Aha. namun secara realita kadangkala kayak tadi itu saya lihat kalau ada orang-orang yang tidak berjilbab gitu ya, orang Kristiani kan resto saya gede tuh. Saya kadang nyanyi, oh ini orang Kristen nih, aku nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang banyak kaget dulu. Pak tuh mic-nya direbut tuh. Ya kenalan. Jadi begitu. Nah, minimal orang lihat saya selalu hormat dengan semua orang. Iya. Halo Pak, apa kabar? Lewat dia ngasih uang ataupun tidak, saya bilang semoga sukses ya Pak. Maju terus. Iya. Dari hidup kita begitu, orang akan tanya, itu orang apa sih? Bener nggak? Iya, betul, betul, betul. Iya. Bapak juga udah kelihatan dari mukanya murah senyum, Pak. Nah, itu dia. Coba Itu deh dia. sekarang nyanyi dulu deh, Pak. Saya pengen denger lagu rohani nyanyi dulu deh. Satu aja. Anggap aja ini kafe, Pak. Kayak di kafe. Sayang gitarnya nggak tak bawa ya. Kita nyanyi satu ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And no, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dan Moon saya suka itu lagi. Iya, itu enak banget. Itu saya kalau nyanyi lagu itu nangis itu, Pak. Ya. Iya, Dengar ya apa karena kebaikan kita Tuhan. mengenal Kristus ya. Kita mengenal Kristus, semua false belief Iya. itu hilang. Iya, Karena Injil firman itu menjungkir balikan tipuan iblis. betul. Tipuan iblis itu bilang apa? Lo warga negara nomor 2, lo orang nggak berarti. Tapi ketika kita mengenal Kristus, dia bilang, kamu anakku, apapun kamu, tapi baharulah hidupmu. Kan begitu. Iya. Kalau anak kita nggak baru-baru, nggak dibuang, enggak. Ya namanya orang tua. Itu dia. Iya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Luar Tapi biasa. jadi khotbah ini. Harus gini. Khotbah ini. Khotbah jadi 2 jam akhirnya, Pak. Bagus juga itu.